masuk. Sini masuk. Silakan duduk di sini. Terima kasih, Bu. Gimana? Ada apa? Aku ada yang diceritain, Bu. Sebelumnya perkenalkan dulu ya. Ya. Nama saya Nindi. Saya konselor pendidikan di sini. Kamu bisa panggil Bu Nindi. Sekarang coba kamu perkenalkan. Perkenalkan, Bu, saya Sazkia dari kelas 11 IS3, Bu. Oh ya. Gimana Saskia kabarnya? Alhamdulillah, Bu, baik. Cuman sebenarnya saya bilang baik tuh ngerasa ragu sih, Bu, ucapinnya. Kenapa? Ada yang mau diceritain? Ya, itu juga sih, Bu. Ada. Kenapa? Gak usah ragu. Aku takut, Bu, takut nanti kalau cerita ini orang lain tahu gimana. Aku gak mau orang lain tahu, Bu. Gak apa-apa. Justru di ruangan ini tempatnya bercerita. Jadi konseling itu ada asas kerahasiaan di mana apa yang kamu ceritain di sini cuma kita berdua yang tahu. Ada juga asas kesukarelaan. Jadi kamu boleh cerita semaunya kamu, nggak harus semuanya. Oke, berarti aman ya, Bu, ya? Iya, Aku cerita. coba sekarang cerita. Jadi, Bu, aku tuh di kelas tuh merasa aku tuh bodoh gitu loh, Bu. Ya bodohnya tuh, ya kasarnya bodoh ya, Bu. Cuman karena satu pelajaran yang emang aku tuh gak bisa, Bu, pelajaran itu tuh. Aku udah belajar juga ya sama aja, terus hasilnya tuh anjlok gitu loh nilainya. Dari situ saya ngerasa di kelas tuh bodoh gitu. Teman-teman yang lain pada bisa, saya gak bisa gitu, Bu. Pelajaran apa emangnya? Pelajaran sejarah, Bu. Sebenarnya saya tuh awalnya bukan nggak suka aja. Berhubung saya di nilai sejarah itu jelek, anjlok dibanding ya pelajaran yang lain. Jadi saya tuh jadi gak suka, Bu, pelajaran sejarah itu. Jadi Saskia nggak suka sama pelajaran sejarah gara-gara nilainya anjlok. Iya, Bu. Tapi Saskia udah nyoba belajar. Iya, saya pasti nyoba belajar, Bu. Kalau saya nggak bisa pasti nyoba belajar kan. Nah, dari nyoba belajar itu tuh saya udah belajar ya, Bu, ya. Saya tuh gak bisa, terus saya belajar. Tapi hasilnya masih sama aja, Bu. Gimana itu? Jadi gini, awalnya tuh kan saya tuh nilai sejarah tuh 60 ya. Nah, saya tuh pengen iya ada di atas 60 lah. Jadi ya saya belajar. Nah, dari hasil belajar itu setiap selesai sekolah, terus sebelum tidur saya belajar. Tapi pas ada ulangan harian atau bahkan ujian, ternyata nilainya tuh masih sama, Bu, 60. Jadi saya tuh berpikir, buat apa coba belajar, Bu, kalau misalkan emang hasilnya masih 60 begitu, mending gak usah, kayak gak sih, Bu? Lalu apa yang membuat Saskia sedih? Nah, sedihnya tuh gini, Bu. Suatu hari itu saya tuh pernah ditanya sama orang tua saya terkait nilai di sekolah saya itu gimana gitu kan ya, perkembangan nilai saya. Nah, pas ngeliat mata pelajaran sejarah, iya kan di bawah KKM ya, Bu, 60. Orang tua saya tuh langsung kayak nggak berekspresi gitu loh, Bu, langsung diem. Nah, saya tuh ngeliat dari raut wajahnya tuh, wah, kayaknya yang nggak enak nih, kayaknya orang tua saya kecewa gara-gara nilai saya yang sejarah ini jelek. Terus ya karena kebodohan saya, orang tua saya kecewa gitu, Bu. Dan situ saya tuh merasa sedih. Emangnya udah ngomong apa orang tuanya? Ya sebenarnya sih nggak ngomong gimana-gimana ya. Pas ngelihat nilai juga nggak ada tuh kalimat dari orang tua kecewa, nggak ada sih, Bu. Cuma saya ngelihat dari ekspresi orang tua saya kayak sedih gitu, kayak kecewa gitu dengan hasil pelajaran yang saya berikan gitu. Iya, saya nggak mau kan ya, yang namanya anak nggak mau ngecewain seorang orang tua gitu. Iya, saya ngerasa itu tuh kecewain, Bu. Jadi Saskia udah belajar mencoba tapi tetap hasilnya sama.
Iya. Enggak, orang tua. Padahal mama nggak mau apa-apa ya. Tapi Enggak. kamu merasa bersalah. Nggak enak Bu dari ekspresinya. Nih, sekarang kalau kamu dengar kata usaha dan hasil, apa yang ada di pikiran kamu? Usaha dan hasil. Usaha apa aja yang udah kamu lakuin misalnya? Belajar lah Bu, belajar ya. Belajar usaha dan hasil, belajar. Proses belajarnya? Nah, itu Bu. Saya tuh kalau belajar tuh kan otodidak ya Bu, sendiri. Belajar dari pelajaran yang saya nggak paham itu dengan baca, nonton di YouTube atau searching gitu. Dan terkadang itu tuh dengan saya belajar sendiri, saya tuh gak paham apa faktor dari proses belajarnya kali ya Bu ya. Pernah nanya gak ke guru atau ke teman yang udah ngerti? Enggak Bu. Jadi Kayaknya saya nyoba kali ya buat proses belajarnya tuh gak untuk sendiri. Oh iya, bukan belajar tuh gak harus sendiri ya Bu. Bisa dengan kita berdiskusi, nanya ke temen yang udah paham. Ya iya, selama ini saya belajar sendiri. Ya gak paham pasti ya dialami sama saya sendiri lah ya. Harusnya saya tuh ada temen yang bisa. Saya nanya gak sih ya Bu ya? Harusnya berdiskusi. benar. Oh iya Bu. Iya, saya harus coba deh buat nanya ke temen yang udah bisa. Saya belum nyoba itu sih Bu, kalau nanya-nanya ke temen. Saya mau nanya, emang menurut kamu kalau seseorang gak bisa dalam satu pelajaran, bodoh itu? Ya gak juga sih, kan satu doang ya Bu ya. Iya, jadi masih banyak pelajaran lain yang kamu bisa. Sekarang gimana perasaan kamu setelah berpikir kayak gitu? Oh ya alhamdulillah sih Bu, lebih kayak kalau diibaratkan pintu nih ya. Kayak saya tuh abis buka pintu gitu. Ya kalau lebaynya gitu, cahaya-cahaya tuh wah mulai terang gitu, terbuka. Iya, cara berpikir saya mungkin terbuka lah dengan obrolan ini Bu. Ih seneng banget. Jadi nanti aku bakal coba yang membuat tanya-tanya ya Bu ya. Iya, jadi gak sepenuhnya kamu yang salah. Iya Bu. Masih ada cara lain. Nah, hari ini Saskia udah banyak bercerita karena udah berubah pola pikirnya. Ternyata masih ada teknik belajar yang lain, mungkin bisa bertanya ke teman-teman. Jadi jangan sendirian terus. Bisa juga nanya ke gurunya. Iya ya Bu, bisa. Iya, di luar pelajaran itu kan bisa. Nah, sekarang sampai di sini dulu ya konselingnya. Oke. Kalau ada apa-apa lagi boleh cerita lagi. Ingat ruangan ini terbuka kapanpun kamu mau cerita. Oke Bu, siap. Makasih Bu buat waktu luangnya sudah menyempatkan waktu untuk mendengar cerita saya. Oh iya Bu, bentar lagi masuk pelajaran yang selanjutnya. Iya. Saya kembali ke kelas ya Bu. Iya, silakan. Terima kasih ya untuk Iya.